Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. An'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kepada Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah digital Lajismu Ciamis tentunya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada pagi hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita Lajismu Ciamis kembali atau memulai kajian yang sifatnya hari ini online tentunya. Maka sangat beruntunglah kita, maka untuk mensyukuri nikmat tersebut, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga kita diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk melakukan atau mengadakan kajian yang luar biasa ini. Memulai kajian yang luar biasa ini. Yang kedua, marilah kita bersalawat kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, atas segala sunnah-sunnah yang beliau wariskan dan segala sesuatu yang beliau wariskan menjadi sumber ajaran yang luar biasa bagi kita semua. Dan hari ini kita juga akan belajar tentang bagaimana warisan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan akan kita bahas dengan berbagai macam pendekatan. Dan hari ini kita akan memulai kajian kita dengan pendekatan bahasa. Tentu Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Maka cara memahami Al-Quran yang baik tentu selain dengan ayat dengan hadis, maka dengan pendekatan bahasa Arab juga. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita juga mendatangkan yang expertnya, ahlinya dalam bidang memahami Al-Quran dari segi bahasa. Maka pada kesempatan kali ini, tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman sekalian atau bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian dimanapun berada, dalam kajian ini kita akan mulai pada kesempatan hari ini memulai kajian itu. Maka sebelum memulai, maka izinkanlah kami, saya Waskito Hartono dari Banjarsari ini, walaupun dimanapun berada di Ciamis, maka pada kesempatan kali ini kami akan membacakan dulu kurikulum singkatlah, kurikulum kita singkatnya dari Al-Ustadz. Maka kami bacakan dulu kurikulum singkatnya dari Al-Ustadz. Yang pertama, mohon maaf, beliau nama Ustadz Dudung Bahrul Irfan. Beliau adalah pimpinan Ponpes An-Nur Sadananya, sekaligus juga pengasuh Ponpes Miftahul Khair Barekbek, dan juga mudaris dari Ponpes Al-Quran Al-Hidayah Kawali. Maka kalau kita melihat data kurikulum singkatnya yang pemateri kita, maka sangat expert lah, sangat ahli lah di bidang Al-Quran. Maka dari pendekatan-pendekatan bahasa, maka diberi kesempatan atau kami meminta pencerahannya lah kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan bagaimana Al-Quran itu dinikmati, kita rasakan, dan menjadi sumber inspirasi bagi kita, hidup kita, tentunya dari pendekatan bahasa. Maka mungkin tanpa mengurangi rasa hormat kepada Al-Ustadz, kami persilahkan untuk menyampaikan pencerahannya kepada kita semua. Monggo Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya dan ilmunya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Al-ayat sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberi usia sehat walafiat, usia panjang dalam keadaan sehat walafiat, lebih khusus kita mendapatkan kesempatan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan tak lupa kepada kita semua, mudah-mudahan kita senantiasa ada di dalam ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah pengajian Lajismu, sebetulnya tadi sudah diutarakan oleh Al-Ustadz Waskito ya. Beliau sahabat saya, walaupun memang belum bertatap muka secara offline ya. Alhamdulillah kita sudah bertatap muka secara online. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau sebagai penggerak di Muhammadiyah ini. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, saya baru kali ini mengajar lewat online karena begitu sulit mengajar lewat offline juga ya, tetap muka juga. Saya rasanya begitu sulit mentransferkan ilmu, apalagi kalau lewat online. Tapi mudah-mudahan ini adalah satu usaha kita, ikhtiar kita yang maksimal untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Langsung ke materi aja ya. Ini adalah materi perdana untuk sekilas mengulas tentang itu ilmu nahwu dan ilmu sorof. Di dalam bahasa Arab itu ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat harf. Kalau yang paling sedikit di kalimat isim itu adalah 3 huruf. Wad'iyah. Itu adalah 3 huruf. Maksimalnya 7 huruf. Kalau wad'iyah kalimat fi'il, minimal 3 huruf, maksimal 6 huruf. Kalau kalimat huruf, wad'iyahnya huruf ya, 1 huruf, maksimalnya 3 huruf. Nah, di dalam kata bahasa Arab atau kalimat bahasa Arab itu, yang paling sedikit di kalimat isim atau kalimat fi'il ada contoh wazan fa'ala. Di dalam fi'ilnya, di dalam kalimat isimnya ada wazan fa'lun. Nah, 2 kalimat ini, kalimat fi'il dan kalimat isim, terdiri dari 3 huruf. Pertama fa, yang kedua ain, yang ketiga lam. Yang diatur oleh ilmu sorof itu awal,
sama tengah. Bagaimana cara memberikan harkat fa-nya? Fathah, dhammah atau sukun? Ainnya fathah, dhammah atau sukun atau kasroh? Itu tanggung jawab ilmu shorof. Artinya ilmu shorof yang berperan di situ, yang bertanggung jawab di situ. Di sini ada huruf lam. Nah, kalau huruf lam karena ini akhir yang bertanggung jawab untuk memberikan harkat akhir, apa ini dhammah, fathah, sukun atau kasroh, ini adalah ilmu nahwu. Maka bisa disimpulkan karena di dalam tadi Al-Qur'an itu ditambah dengan Al-Hadis itu memakainya bahasa Arab, maka pasti tidak akan tidak bisa ditinggalkan oleh dua ilmu, yaitu pertama ilmu nahwu, yang kedua ilmu shorof. Ini namanya ilmu arabiyah. Saya ulang, kalau ilmu nahwu itu urusan akhir kalimat, kalau ilmu shorof urusannya awal serta pertengahan kalimat atau tengah kalimat, ya. Tengah kalimat. Maka ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak sekalian, kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran ini harus paham dengan ilmu nahwu shorof. Misal, innamal mu'minuna idza dzukirallahu. Pertama, kenapa ini dibaca inna, tidak anna atau ana? Ya, dibaca inna. Di situ ada ma. Ini maknya ma apa? Terus al-mu'minun. Nah, urusan ilmu shorof itu dari mulai mimnya. Mim sama hamzah sama mim lagi sama nun. Ini urusan ilmu shorof. Kalau waw sama nun ini urusan ilmu nahwu. Itu. Kenapa dibaca al-mu'minun? Ilmu shorof di sini bertanggung jawab bahwa membaca lafaz al-mu'minun, pertama mimnya dhammah, yang kedua hamzahnya sukun, yang ketiga mimnya kasroh, yang keempat nunnya dhammah. Atau nun ikut ke ke akhir ini. Ya, karena asal kata dari kata amana. Amana. Amana, ya. Nah, selanjutnya mengapa menjadi mukminun? Nah, ini ada peran shorof di sini. Tahwilul aslil wahidi ila amsalatin mukhtalifatin bima'anin maksudatin la tasul illa biha. Memindahkan asal kata dari kata amanah kepada kata mukminun, ya. Tahwilul aslil wahidi ila amsalatin mukhtalifatin, kepada contoh yang beda-beda. Yang pertama kepada amana yu'minu, ya. Amana yu'minu. Keimanan, bahwa mu'minun. Jadi mukminun itu sigatnya isim fa'il. Maka dibacanya mukminun karena wajannya muf'ilun. Isim fa'il sulasi mazid. Warna pertama
itu isim fa'ilnya wajan mu'minun. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya yu'minu. Karena isim fa'il itu termasuk dari bahannya dari fi'il mudhari'. Ya. Tinggal haraf mudhari'nya dibuang, diganti oleh mim. Jadi mu'minu. Di situ karena sudah menjadi kalimat isim, maka beri tanda isim mau tanwin atau di awal atau alif lam, al mu'minun atau mu'minun, al mu'minu atau mu'minun. Maka sigatnya isim fa'il. Innamal mu'minuna, pastinya orang-orang beriman itu idza zukira, apabila diucapkan, apabila diingatkan, apabila dikatakan Allahu, kalimat Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya. Nah, ini pertama. Yang kedua, lafaz zukiro ini. Zukiro, kalimat zukiro, kenapa dibaca zukiro? Pertama, segatnya zukiro itu fi'il madhi mabni majhul. Ada fi'il madhi mabni fa'il, ada fi'il madhi mabni majhul, maf'ul. Ada fi'il madhi, atau dengan kata lain fi'il madhi mabni maklum, fi'il madhi mabni majhul. Boleh mengatakan fi'il madhi mabni fa'il, fi'il madhi mabni maf'ul. Kalau fi'il madhi mabni fa'il, maka kedepannya setelah fi'il ada fa'il. Kalau mabni maf'ul, kedepannya setelah fi'ilnya ada maf'ul. Nah, aturannya, atau naibul fa'il tadi ya, kedepannya ada naibul fa'il. Aturannya, ketika fi'ilnya ketika kedepannya hanya ada kalimat yang untuk menjadi fa'il, Allah itu kan jadi fa'il. Ya. Apa fa'il itu? Kalau dalam kata bahasa Indonesia itu fa'il itu apa? Predikat ya. Allah itu sebagai fa'il. Ya, predikat. Maka tidak tidak cocok kalau lafaz Allah ini dijadikan maf'ul. Maka ini harus jadi fa'il. Atau dengan kata lain naibul fa'il. Ketika diingatkan atau dituturkan, diucapkan lafaz Allah, nah, si fa'ilnya tidak diceritakan. Ya. Yang fa'il itu pasti ada. Pertama, fa'il itu pasti ada. Setiap ada pekerjaan, ada yang mengerjakan, ada pekerjaannya, ada yang dikerjakan. Ada mengingatnya, ada pekerjaannya itu mengingat, ada yang mengerjakannya yang mengingat, ada yang dikerjakannya atau subjeknya, yaitu yang diingat. Nah, ketika seorang mukmin diingatkan lafaz Allah, dengan ditutur lafaz Allah, maka bergetar hatinya. Di sini tidak bisa membaca zakaro, tapi harus zukiro. Mengapa? Karena kedepannya yang ada ini naibul fa'il. Maka fi'ilnya, aturannya di dalam ilmu shorab, ketika fi'il madhi mabni majhul, maka dumma awaluhu, didomahkan harap yang paling awal, ya, wa kusira ma qabla akhir, dikasrokan harap sebelum akhir. Jadi zukiro. Innamal mu'minuna idza zukiro. Itu ilmu shorab. Itu hanya 2 kata aja. Kalau ilmu nahwu, urusannya dengan akhir. Mana? Kalau inna itu kan haraf ya. Kalau ma juga haraf. Sekarang kalau harf itu waktu lu harfin mustahiqul bina wa aslu fil mabni sakana. Yang harf itu udah dari sononya harf itu mabni, ya. Artinya tidak berubah ketika aminnya berbeda-beda. Nah, kalau ilmu
Kalau kalimat isim itu mana yang al-mu'minun ya? Urusan ilmu nahu di dalam kalimat al-mu'minun pertama yaitu akhirnya mana? Akhir itu dari nun karena dikata amanah. Mu'minuna, innamal mu'minuna. Nah, urusan ilmu nahu itu dari nun, waw, dan nun. Akhirnya akhir kata memang tetap nun. Tapi yang menjadi alamat dhammahnya atau ciri dhammahnya yaitu waw di sini. Ya. Wa ammal waw fatakunu alamatan lirraf'i fi jam'il mudzakkharis salimi wa fil asma'il khamsati. Ada dua yang diberi tanda oleh waw. Pertama kalimat jamak mudzakkar salim, yang kedua kalimat asmaul khamsah. Nah, di sini membacanya karena kalimat jamak mudzakkar salim, maka membacanya al-mu'minuna, bukan al-mu'minina, tapi innamal mu'minun. Mengapa bacanya innamal mu'minuna tidak innamal mu'minina? Karena memang ini susunan katanya menjadi mubtada. Lafaz al-mu'minun itu menjadi mubtada. Di mana mubtada itu hukumnya wajib marfu. Wajib ruf. Ya. Tidak boleh innamal mu'minina. Kenapa kan ada inna di sini? Innamal mu'minun ada inna. Sedangkan inna itu merubah. Termasuk nawasihul mubtada wal khabar. Merubah kepada susunan mubtada dan khabar. Contoh, as-sholatu wajibatun. Salat itu wajib, misal, ya. Ini jadi mubtada wajib rofa. Ketika kedatangan inna yang pekerjaannya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar, ya. Ketika as-sholatu wajibatun kedatangan inna, maka membacanya jadi isnas sholata wajibatun. Sesungguhnya sholat adalah wajib. Ya. Itu fungsinya lafaz inna. Kalau makna inna itu taukid. Nah, kalau sebelum ditambahkan lafaz inna, di sini khobariyah bahwa sholat itu wajib. Berita yang masih boleh disanggah, ya. Masih ada orang yang menyanggah bahwa sholat itu wajib enggak? Kalau tidak memakai inna, as-sholatu wajibatun. Sholat itu wajib. Tapi kalau udah memakai lafaz inna, itu udah lain lagi. Inna sholata wajibatun. Bahwa sesungguhnya sholat itu wajib. Di sini tidak boleh ada orang yang menyanggah karena udah memakai inna. Nah, di sini kenapa di dalam innamal mu'minuna tidak berubah? Padahal sudah dimasukin lafaz inna. Di sini karena ada ma. Ma di sini ma zaidah. Memang untuk makna tidak merubah, tapi untuk amal lafaz inna yang tansibul isma wa tarfaul khabar itu jadi membatalkan amal inna. Maka ketika inna sholata wajibatun, kedatangan ma jadi innamas sholatu, kembali ke asal lagi, innamas sholatu wajibatun. Sesungguhnya sholat itu adalah wajib hukum. Nah ini urusannya ilmu. Nah, yang tadi awal, tengah, ini dua huruf, itu urusannya ilmu sorof. Kalau akhirnya ini ilmu nahu. Yang menjadi masalah ini bahwa waw ini adalah tanda rofa. Tadi bahwa lafaz al-mu'minun tarkibnya dan mubtada, hukum mubtada itu marfu.
Al-mubtada munrafuhu mu'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradu, itu mubtada itu hukumnya wajib rofa yang dikosongkan dari amil bangsa lafaz. Hukumnya marfu. Nah, tanda rofanya adalah wawu. Kalau nunnya nun apa ini? Itu nun iwad, iwadun anit tanwini fil ismil mufrodi. Kalau mufrad itu ada tanwinan mu'minun, ya, mu'minun atau al mu'minu. Tapi kalau sudah jadi kalimat, maka si tanwinnya menjadi nun mu'minun. Karena tanwin itu adalah nun sakinatun talhaqu akhirat ismi lafdon lafoton. Nun itu adalah nunun sakinatun, nun sukun. Ada pada akhir kalimat isim, di dalam lafadznya, bukan di dalam lafadznya, di dalam ucapannya, bukan di dalam tulisan. Nah, jadi ulang lagi, kembali ke awal, bahwa ilmu untuk awal mengetahui bahasa Arab itu adalah dengan ilmu nahwu dan ilmu sorof. Nah, ini dua ilmu ini berdampingan. Ketika satu tidak tidak digunakan, misalkan sorof digunakan, nahwunya tidak digunakan, akan pincang. Atau nahwu digunakan, sorofnya digunakan, tidak digunakan, akan pincang juga. Mana umpamanya? Ketika seseorang membaca huruf kalimat ini. Coba, ada yang bisa baca ini? Ya. Kan jika karena sepertinya ini macamnya man gitu, bukan ya? Ini manna min manin man nallah. Man adalah huruf syartiyah, mana fi'il madhi, bina mujo'af, min haraf jar, manin kalimat isim, segatnya masdar. Dari mana yang munnu manan? Ya, segatnya masdar. Mana fi'il lagi? Fi'il madhi ya. Lafad Allahu jadi fa'il lafad mana? Pertama, tadi ini fi'il, berarti harus ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke man. Man barang siapa? Mana yang mendapatkan nugraha? Min manin, dari satu karunia. Mana, maka yang memberi nugraha itu Allahu Allah. Ini man syartiyah. Kalau syartiyah itu ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Ulang. Kalau huruf syartiyah berarti ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Mana fi'il syaratnya? Mana. Yang pertama, fi'il syaratnya. Ini namanya fi'il syarat. Mana yang menjadi jawab syaratnya? Adalah mana yang kedua. Ini jawab syarat. Jadi seseorang yang mendapatkan anugerah itu dari Allah. Itu maksudnya. Nah, paham dengan dua ilmu ini, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sorof, maka akan bisa memahami kalimat atau kalimat yang memakai bahasa Arab. Dalam hal ini Al-Quran dan Al-Hadis, atau karangan-karangan para ulama yang misalkan membahas tentang ilmu fikih, membahas tentang ilmu tasawuf, membahas tentang ilmu usul fikih dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu secara garis besar dulu, apa itu ilmu nahwu, apa itu ilmu sorof. Bisa dipaham?
Itu kira-kira coba ada sedikit pertanyaan atau gimana? Enggak, teman-teman atau bapak-bapak jamaah online yang mau bertanya, silahkan disampaikan kepada Al-Ustadz. Tapi sekilas luar biasa lah, menggambarkan bagaimana Al-Quran itu, atau mungkin dicontohkan tadi ayat-ayatnya, dibedah dari bahasa Arab, bagaimana pentingnya bahasa Arab. Maka bagi bapak-bapak atau jamaah sekalian yang mau bertanya, silahkan ditanyakan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikannya. Ini ada pertanyaan mungkin. Mangga, Kang Was. Kang dokter. Kirain dokter mau nanya gitu kan. Silahkan Pak Dokter mau bertanya. Mangga. Silahkan untuk bertanya. Nanyanya jangan yang sulit-sulit aja. Ya. Kalau tidak ada, mungkin ada yang lain mungkin bisa dijelaskan Ustadz, dari bagaimana, kalau itu kan sejak pendekatan bahasa, bagaimana Al-Quran itu dibedah dari ilmu sorof dan pentingnya ilmu sorof dan nahwu dalam bahasa Arab. Maka ketika kita memahami bahwa kedudukan ini fa'il, naibul fa'il dan sebagainya lah yang tadi dijelaskan Ustadz Mubtada, Inna dan kawan-kawannya dan sebagainya, tentu itu kan menjadi bekal bagi kita yang perlu belajar lagi tentang bahasa Arab, terutama berkenaan dengan Al-Quran. Maka tentu setiap kedudukan itu, setiap posisi itulah apa ya, istilahnya itu kan punya fungsi tertentu, Ustaz, gitu kan? Punya fungsi tertentu dalam yang nantinya akan menghasilkan makna yang berbeda. Katakan tentu sebagai mubtada berbeda akan hasilnya dengan katakan naibul fa'il, katakan sama-sama marfu, katakan Ustaz. Contoh lah. Itu mah contoh aja, Ustaz. Bisa dijelaskan bagaimana ke jamaah sekalian fungsi dari kedudukan-kedudukan itu teh, gitu, untuk memahami maknanya gitu, Ustaz, dalam Al-Qur'an. Ya, pertama menambahkan kenapa ini dari asal muasalnya kenapa ada ilmu nahwu sorof, sedangkan dari nabinya nggak ada ya. Nah, begitu. Belum ada kajian ilmu sorof, ilmu nahwu mungkin ya. Ya, karena di sahabat Ali itu pernah ada ada salah satu tabi'in, ya berarti bukan sahabat. Salah satu tabi'in dia membaca ayat dengan salah memberikan harkat. Ya. Di surat At-Taubah ayat 3 kalau nggak salah ya. Coba. Wa annallaha bari'um minal musyrikina. Wa rasuluhu atau wa rasulah. Ada sahabat yang membaca begini, wa annallaha, dan sesungguhnya Allah. Ya. Allah. Bari'un, berbaroah, artinya cuci tangan, tidak mau tahu menahu, ya, minal musyrikin, dari orang-orang musyrikin. Nah, di sini jadi dilematis. Bagaimana cara memberikan harkat di sini, lam di sini, ya, wa rasulahu, wa rasuluhu atau wa rasulihi. Ketika seseorang, ini sahabat itu tabi'in ya, membacanya wa rasulihi. Kenapa? Wa rasulihi berarti diatopkan kepada lafaz musyrikin. Musyrikin mahfud atau khofad karena kemasukan harf jar minal musyrikina, ya. Terus warasulihi, bacanya warasulihi, berarti pertama fungsi atop itu apa? Menyamaratakan, ya. Contoh, ya,
wajabatis sholatu wazakatu. Wajabat wajib, as-sholatu sholat, wazakatu dan zakat. Nah, di sini ada ataf, ada huruf ataf yaitu waw. Nah, waw itu adalah fungsinya mutlaqul jami, menyamaratakan antara sholat dan antara zakat dan sholat itu dalam hukum wajibnya, Di sini lafaz rasuli diatofkan, memakai huruf ataf waw diatofkan kepada musyrikin, berarti rasul dalam hal ini adalah Nabi Muhammad, sama perlakuannya oleh Allah itu dengan kepada orang musyrikin. Jadi Allah menyamaratakan rasul itu dengan musyrikin kalau membaca wa rasulihi. Ya. Ulang. Kalau membaca wa rasulihi dengan diberi harkat kasroh pada lamnya, maka lafaz rasul itu sama disamaratakan dengan musyrikin. Artinya Allah berbaroah itu dari orang-orang musyrikin dan rasulnya. Nah, di sini penting bagaimana cara memberikan harkat supaya memang tidak salah tafsir, supaya tidak salah arti bahwa Allah itu baroah dari orang musyrikin dan rasulnya. Maka membaca rasulah itu jangan rasulah, jangan rasuli, tapi rasulah atau rasulu. Ya. Terus kalau baca wa rasulah, dari kemana atofnya? Tetap ini waw atof, tapi atofnya ke lafaz Allah. Ya. Wa annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Artinya bahwasanya Allah dan Rasulnya berbaroah dengan orang-orang musyrik. Kalau membaca wa rasul, coba bisa dipahami. Nah, di Quran dibacanya wa rasulu misalkan. Dari mana? Kenapa wa rasulu? Bisa nggak baca wa rasulu? Kalau bacanya wa rasulu, maka menjadi jumlah. Ya. Jumlah istinafiyah. Atau mubtada khobar. Mubtada khobar. Yang ini yang lafaz rasul menjadi mubtada. Khobarnya dibuang, takdirnya wa rasuluhu kadzalik. Ini khobarnya. Ini khobar. Jadi Allah berbaroah dengan orang-orang musyrik, begitu juga rasulnya berbaroah dengan orang-orang musyrik. Itu contoh kasus ketika ilmu nahwu tidak diikut sertakan di dalam memahami bahasa Arab, memahami Al-Quran. Itu mungkin tambahan. Sudah. Itu ya, silakan. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang menjelaskan, dan selamat datang kepada Kang Muslim Ridwan yang baru hadir atau baru bergabung di kajian kita. Pertama, sangat luar biasa Ustadz tentang bagaimana kita jadi paham bagaimana fungsi sorof nahwu itu akan seperti harokat, tentunya dalam menentukan harokat tentu akan memberikan pemahaman, dan di ujungnya akhirnya kan akan memberikan makna yang berbeda terhadap Al-Quran kalau kita tidak tahu kedudukannya tersebut. Betul. Maka ini menjadi pembelajaran yang luar biasa dan sangat layak mungkin kita lanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya dengan membedah dari ayat-ayat ke ayat gitu kan. Maka mungkin hari ini saya di-request dari panitia juga, mungkin waktunya juga sudah hampir 10:30 dan mungkin kita juga harus persiapan kepada sholat Jumat tentunya. Maka mungkin bila di pertemuan berikutnya kita mengkaji tentang dimulai, mungkin bisa dari Bismillah, dari sholat Al-Fatihah lah. Kita i'rab Al-Fatihah itu bi-nya bagaimana, isminya. Jadi kita bisa memahami secara mendalam tentang Bismillah saja gitu kan, yang tentu sangat, kalau kita bisa memahami secara mendalam
baik dari segi bahasa akan menambah insya Allah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, dan mungkin hari ini menurut Oh, kami jadi begini gimana Pak. Ustaz? Mas, Monggo. halo. Ya, monggo Ustaz. Jadi insya Allah kita ada apa namanya? Kalau itu kayak prakteknya ya. Tapi kalau apa namanya? Sistemnya atau ilmunya ada pembahasannya juga, ya kita bahas dari ada berapa marfu'at kalau ilmu nahwu, berapa mansubat, berapa mahfuzat. Itu kalau isim ya. Kalau fi'il ada berapa yang marfu'at, ada berapa yang mansubat, ada yang majzumat ya. Di situ kita bahas ya, karena kita basicnya dari pondok pesantren salafiyah ya. Jadi mungkin kitabnya kitab nahwunya Arab Khailani, Yaqulu, kalau nahunya Jurumiyah, Imriti, sama Alfiyah gitu ya. Insyaallah. Nanti ke depan selanjutnya kita langsung dipraktekkan ke apa namanya, ke bisa surat Al-Fatihah, Bismillah Al-Fatihah. Mungkin itu tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ustadz, juga kepada teman-teman yang lain juga. Mungkin hari ini mungkin pertemuan kita kami akhiri juga mungkin, dan sangat luar biasa lah ilmu dari yang apa disampaikan Ustadz. Bagaimana pengantar bahasa Arab itu kalau dilihat dari melihat Al-Quran, memahami Al-Quran, tentu sangat luar biasa, sehingga insya Allah menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua, dan juga bisa menjadi sumber bekal kita dalam menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Ustadz. Mungkin kalau ada penutup lain dari Ustadz, ada penutup atau cukup aja ya. apa? Cukup. Insya Allah di sesi-sesi berikutnya kita mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keterbukaan, karena memang saya masih grogi Mas. Masih grogi ya. Biasanya pakai kitab yang kuning, sekarang kitabnya hitam. Ya Pak, digital ya Pak. Ya mungkin itu Pak, mungkin kita akhiri Ustadz, kita akhiri pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian dimanapun berada, dan insya Allah nanti akan lebih disinkronkan lagi, disiapkan lagi, persiapannya lebih matang lagi, tentu sehingga kajian ini akan lebih efektif dan lebih efisien lagi ke depannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami selaku penata acara tentunya, dan insya Allah menjadi kebaikan bagi kita semua hari ini, pertemuan kita hari ini dimanapun berada kita. Mungkin akhiri kami ucapkan dengan ucapan potongan ayat, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.